Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dalam doa pagi online. Pada pagi hari ini, doa pagi online kembali dengan menggunakan video. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk melakukan segala tugas kerja dan pelayanan kami. Sebelum kami masuk dalam kehidupan kami, izinkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami belajar dari firman-Mu dan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berfirman ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu lalu kita telah belajar bahwa pergumulan diizinkan untuk hadir dalam kehidupan kita. Salah satu alasannya adalah untuk membuat diri kita lebih tegar dan lebih memiliki iman yang kuat kepada Allah. Sedangkan hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita menghadapi pergumulan dan permasalahan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan bahwa Bapak Ibu sedang berlayar di lautan lepas dengan kapal. Lalu Bapak Ibu menghadapi sebuah badai yang besar dan ombak yang kencang. Dalam posisi seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Biasanya, yang dilakukan, yang dipikirkan oleh orang awam adalah mencoba menuju ke pulau terdekat. Tetapi, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika kapal Bapak Ibu jauh dari pulau terdekat dan berada di tengah lautan lepas? Dalam kondisi ini, biasanya kita memilih sesegera mungkin putar balik, menjauhi arah datangnya badai, dan memilih sailing with the sea. Yang berarti kita berlayar mengikuti arus ombak, layaknya seorang peselancar Bapak Ibu. Tetapi, tahukah Bapak Ibu, pilihan ini ibarat bom waktu. Karena apa? Secepat apapun Bapak Ibu berputar balik menjauhi arah datangnya badai, Bapak Ibu membutuhkan banyak waktu untuk putar haluan. Dan jika waktunya tidak cukup, Bapak Ibu bisa tergulung oleh ombak. Namun, seandainya Bapak Ibu berhasil memutar haluan dan Bapak Ibu memilih untuk mengikuti arus ombak, Bapak Ibu harus memiliki kecepatan yang sangat cepat. Karena jika tidak, Bapak Ibu akan terdorong oleh ombak dan akhirnya Bapak Ibu hanya mengulur waktu untuk tenggelam. Nah, para pelaut handal tidak melakukan hal-hal tersebut. Para pelaut handal memiliki teknik tersendiri. Dan teknik tersebut adalah battling the storm. Apa itu battling the storm? Battling the storm adalah ketika kapal yang kita kemudikan justru melaju ke arah datangnya badai. Para pelaut tahu ini adalah cara yang menakutkan. Tetapi para pelaut handal tahu bahwa ini adalah cara yang tepat untuk menghadapi badai di tengah lautan. Serupa dengan para pelaut handal yang justru menghadapi ombak badai di lautan, begitupun seharusnya cara kita menghadapi permasalahan di tengah kehidupan kita. Ketika kita bertemu sebuah pergumulan, ketika kita bertemu sebuah masalah dalam hidup kita seharusnya tidak lari dari permasalahan yang ada, melainkan justru menghadapinya. Kita bisa berlari dari masalah tersebut, tetapi itu semua tidak serta-merta menghilangkan masalah kita. Itu hanya mengulur waktu kita untuk semakin terpuruk. Nah, menghadapi pergumulan atau masalah adalah cara pertama yang dapat kita lakukan sebagai seorang Kristiani yang baik. Kemudian, cara yang kedua adalah mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perkara
dan pergumulan hidup kita. Lalu, setelah kita melakukan segala cara yang baik dalam menghadapi pergumulan dan selalu mengikut sertakan Tuhan dalam permasalahan kita, cara terakhir yang harus kita lakukan adalah berserah. Seperti yang diajarkan ayat kita hari ini dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memeliharamu. Kekhawatiran karena pergumulan pasti ada Bapak Ibu, dan takkan hilang dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat satu hal, Tuhan itu bagaikan seorang Bapa yang pasti memelihara dan menjaga anak-anaknya. Jadi, hari ini kita belajar satu hal penting lagi. Hari ini kita belajar untuk selalu berserah. Berserah di sini bukan berarti menyerah, tetapi melakukan tugas kita di dunia ini dengan sebaik mungkin dan membiarkan Tuhan juga melakukan tugasnya untuk melindungi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.